Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membahas ya hak dan kewajiban anak. Insya Allah kita baca Quran dulu. Silakan teman-teman untuk mengikuti saya ya. Walaupun di mute tetap mari kita ngaji bareng ya, diikuti. Mudah-mudahan insya Allah jadi pahala bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimmar radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatum biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladih. Wa 'alal warithi mithlu dzalik fa in arada fisalan 'an taradim minhuma wa tasyawurin fala junaha 'alaihima. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Alhamdulillah teman-teman ya, baru dibacakan satu ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Dan ya, maaf kita baca ya dari awal. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf ya. Ma'ruf itu artinya sesuai dengan kebiasaan yang baik ya. Ya sesuai dengan kebiasaan, tentu maksudnya kebiasaan di sini adalah hal-hal yang dianggap baik ya. Jadi memang tergantung kebiasaan adat setempat ya. Tidak setiap tempat ini tuh dianggap baik, di tempat lain bisa jadi dianggap kurang atau bahkan dianggap sangat-sangat baik ya. Insya Allah nanti saya jelaskan. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya ya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih atau menyelesaikan penyusuannya sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi teman-teman di sini calon-calon suami istri ya atau yang sudah menikah juga sama. Hak anak adalah apa? Kalau ingin disempurnakan maka disusui selama 2 tahun ya kalau ingin disempurnakan. Sebelum 2 tahun boleh, tapi tentu yang sempurna lebih baik ya. Itu kewajiban ibu setelah hamil melahirkan adalah menyusui ya. Jadi jangan sampai
urusan di luar rumah ya, pekerjaan, karir, itu membuat anak tidak mendapatkan kasih sayang ibunya ya, yaitu mendapatkan air susu ibu, disusui. Teman-teman, ibu ketika menyusui anak itu tuh sedang mempelajari, ini ya, hati anaknya gitu ya, pikiran anaknya, perasaan anaknya. Dengan, menyusui, ibu itu bisa peka, "Wah, anak ini lagi lapar, anak ini lagi sedih, anak ini lagi takut." Bayangkan teman-teman ya, bayi nangisnya sama, tapi ibu bisa tahu ini nangis sakit, ini nangis ngantuk, ini nangis lapar, ini nangis ini, itu. Masya Allah, apa penyebabnya? Di antaranya adalah ketika ibu menyusui anaknya, ibu itu menjadi benar-benar dekat dengan anaknya ya. Jadi punya hubungan batin yang sangat kuat. Makanya betapa beruntung teman-teman kalau orang tuanya menyusui teman-teman secara sempurna ya. Sehingga ada hubungan emosional, saling memahami antara ibu dan anak sejak kecil. Anak belum bisa bicara, ibu tapi ngerti anak ini maunya apa. Jadi betapa beruntung ya, bagi anak-anak yang dapat susuan dari ibunya secara sempurna. Nah, tadi kalau ibu kewajiban menyusui, kalau ayah apa kewajibannya? Kewajiban ayah memberi pakan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf ya. Jadi, istri-istri haknya adalah makannya, pakaiannya, dan tentu saja di antara lainnya adalah tempat tinggalnya. Nah, teman-teman ya, jadi dulu sudah saya ceritakan, istri penghasilan sebesar apapun, kewajiban makannya itu harus tetap ditanggung suami ya. Mau istri penghasilannya sangat besar, tetap makan, pakaian, tempat tinggal itu seluruhnya kewajiban suami. Tidak bisa mentang-mentang istri kerja, istri akhirnya jadi nanggung makan sendiri ya. Terus, nanggung biaya anak. Semua kebutuhan istri, kebutuhan anak itu tanggung jawab suami ya. Jadi tidak menggugurkan kewajiban suami ya. Jadi, itulah mengapa di antara hak suami itu bisa melarang istri untuk bekerja keluar rumah ya. Jadi, karena memang kewajiban ayah sudah menanggung seluruh kebutuhan istri dan juga anaknya berarti. Nah, ini apa, la tukallafu nafsun illa wus'aha ya, dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan sampai ibu menderita karena anaknya. Berarti anak yang membuat ibunya menderita, dalam arti anaknya durhaka ya, ini melanggar perintah Allah. Juga jangan sampai ayah juga menderita karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih ya, menyelesaikan susuannya, maka boleh kalau ayah ibu dan, sudah sepakat ya bermusyawarah, maka tidak ada dosa. Dan anak disusukan orang lain juga silahkan ya, bagi ibu yang, "Aduh, saya nampaknya, sulit menyusukan anak karena ada apalah alasan ya, ada penyakit, ada memang kelelahan, ada apa." Nah, bisa anak disusukan kepada orang lain dan memang baiknya diberikan pembayaran. Dan dicatat teman-teman siapa, diingat-ingat ya, dikenalkan kepada anaknya siapa ibu susu anaknya selama ini. Karena ibu susunya menjadi mahram ya, menjadi seolah seperti ibu kandung dalam, hubungan mahram ya. Berarti nanti anak-anaknya ibu susu juga saudara-saudara sepersusuannya haram untuk dinikahi ya. Jadi teman-teman hati-hati menyusui anak pada orang lain boleh, tapi jangan sampai tidak tahu mana yang ibu susu, mana yang saudara susu ya. Karena dia jadi mahram ya, dilarang untuk menikah di antara mereka. Bertakwalah kepada Allah dan ketahui bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan ya. Nah, teman-teman ya, anak laki-laki maupun perempuan tentu ada hak dan kewajiban yang berbeda ya. Nah, mari kita lihat ini adalah di antaranya, kewajiban orang tua pada anak dilihat dari Quran surat Al-Isra ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Teman-teman harus dicatat ya, perintah Allah pada anak apa? "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, 'Ya Tuhanku, kasihinalah mereka sebagaimana mereka berdua mendidik aku di waktu kecil.'"
kama rabbayani shaghira. Jadi, Allah meminta kita berdoa supaya orang tua itu dikasihani ya, diberi, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya, sebagaimana mereka, orang tua mendidik kami di waktu kecil. Jadi imbalan ya, imbalan pahala, doa anak, imbalan rahmat surga, keberkahan dan sebagainya itu kalau orang tuanya mendidik ya, kama robbaya, robba yurabbi tarbiyatan itu dari kata pendidikan ya. Jadi jangan sampai teman-teman ada orang tua itu asal ngelahirin aja, kemudian nggak ngedidik anaknya, udah besar mengharapkan doa anaknya. Ini sebenarnya agak jauh ya. Jauhnya itu kenapa? Karena ketika berdoa, ya Allah, kasihinilah mereka sebagaimana mereka orang tua mendidik aku di waktu kecil. Bagaimana nanti ketika anaknya berdoa padahal orang tuanya tidak mendidik mereka ya. Ini jadi PR buat orang tua, jangan sampai pendidikan itu ditelantarkan, sekedar dilempar ke pembantu, dilempar ke tempat-tempat lain ya. Orang tua harus mendidiknya terlebih dahulu ya, karena itu kewajiban utamanya. Yang lain itu menjadi membantu ya, membantu orang tua untuk mendidik anaknya. Orang tua nanti di rumahnya ya dari kecil sampai nantinya anak itu pergi untuk, menuntut ilmu di tempat yang jauh, itu kewajiban orang tua ya, dari akhlak, dari, ilmu ya, dari pemikiran dan seterusnya. Jadi dicatat teman-teman ya, ketika kita berdoa, "Rabbighfirli wa liwalidayya," ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tuaku mendidikku di waktu kecil ya. Jadi memang, ini, apa namanya, balasan doa anak kepada orang tua itu kan pahala yang terus mengalir walaupun orang tuanya sudah meninggal. Itu ada syaratnya. Syaratnya kama rabbaya ya, sebagaimana mereka robba yurabbi tarbiyatan mendidik aku di waktu kecil. Nah, doa anak pada orang tua ini Masya Allah ya, ini mudah-mudahan jadi amal yang sangat banyak. Makanya teman-teman ya ketika punya anak, ciri-ciri orang yang punya anak yang berhasil itu seperti apa teman-teman? Itu ketika orang tuanya meninggal, nanti yang memimpin sholat jenazahnya kalau anaknya laki-laki adalah anaknya tersebut. Pemimpin sholat jenazahnya, yang memandikannya, yang mengkafatnya, yang menguburinya, yang mendoakannya ya, itu anaknya. Jangan sampai nanti kita meninggal, anaknya nggak tahu doa doa jenazah, nggak tahu sholat jenazah, nggak tahu cara mendoakan orang tua. Aduh itu orang tuanya rugi banget, rugi nggak dapat pahala. Padahal kita harusnya mengharapkan pahala di antaranya dari, doa anak-anak ya, doa anak-anak, orang tua tersebut. Nah teman-teman, juga harus diperhatikan ya tadi saya bahas, terkait dengan hak anak ya. Jadi dalam Quran, ketika hamil dan melahirkan itu tuh dihitung totalnya 30 bulan ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada ibu hamilnya 9 bulan, berarti supaya 30 bulan berarti menyusuinya berapa lama? Menyusuinya berarti 30 kurang 9, 21 bulan ya. Kalau hamilnya ternyata lama 10 bulan, berarti supaya sempurna disusuinya berapa? 20 bulan, 20 tambah 10, 30 ya. Kalau misalkan hamilnya sebentar, cuman 7 bulan misalkan, berarti supaya sempurna disusuinya selama 23 bulan ya. 7 tambah 23, 30. Ini di Quran ada ya. Jadi silahkan teman-teman nanti dihitung, oh saya hamil misalkan bagi teman-teman yang perempuan ya, saya hamil misalkan, 8 bulan, maka berarti silakan target supaya sempurna disusui selama 22 bulan. Nah teman-teman, nanti juga ketika teman-teman memiliki anak ya, jangan lupa bahwa di antara, hak anak itu adalah jelas nanti, hak warisnya ya, waris dalam keluarga. Jadi teman-teman dalam Islam kan ada ilmu waris ya, itu tuh ilmu yang sangat penting teman-teman supaya nanti tidak rebutan harta waris ya, jangan sampai orang tua mewasiatkan ini dan itu pada anaknya. Ini saya wasiatkan ya, ini uang buat anak pertama, saya wasiatkan rumah untuk anak kedua, itu tidak mesti seperti itu ya, tidak boleh. Kenapa? Karena jelas anak dapat jatah waris ya.
anak dapat jatah waris tanpa perlu diwasiatkan. Wasiat itu untuk selain ahli waris. Ini juga banyak orang nggak tahu dalam Islam kalau orang tua mau meninggal jangan mewasiatkan apa-apa pada ini untuk anak saya yang pertama, anak saya yang kedua jangan kayak. Tapi cukup pembagian secara Islam. Jangan sampai nanti anaknya dapat jatah lebih di luar dari kewajiban syariat Islam. Nah, teman-teman, mari kita bahas lagi hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini apa ini? Rasulullah SAW bersabda, "Sa'altun nabiyyu ayyul amali ahabu ilallah?" Aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabu ilallah?" Amal apa yang paling dicintai Allah, ya? Rasulullah SAW menjawab, qala shallatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Summa ayyun? Terus apa lagi ya Rasulullah? Qala summa birrul walidain. Kemudian ini apa berbakti kepada orang tua ya. Birrul menyampaikan kebaikan walidain kepada kedua orang tua. Qala summa ayyun? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qalal jihadu fi sabilillah. Kemudian berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah. Qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Ya. Apalagi ini Rasulullah menyebutkan hal itu kepadaku, seandainya aku bertanya lagi, tentu Rasulullah akan menambahnya lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman ya, lihat amal yang paling utama dalam Islam apa? 3 hal yang paling utama dalam Islam yang pahalanya paling besar. Yang pertama, sholat pada waktunya. Ini hablum minallah, hubungan kita kepada Allah ya. Jadi sholat teman-teman ya, tepat pada waktunya. As-sholatu ala waqtiha. Azan salat, azan salat, azan salat. Teman-teman di sini peserta SPN silahkan ya dari ayat ini, maaf dari hadis ini apa yang paling Allah cintai? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Azan salatnya jangan ditunda-tunda. Terus apa lagi? Yang kedua adalah birrul walidain. Jadi hablum minan nas kita yang paling besar khususnya bagi laki-laki ya itu pada orang tua karena kalau istri nanti ada kewajiban pada suami dulu baru orang tua ya. Tetapi semua orang yang menjadi anak itu setidaknya harus berbuat baik pada orang tua ya birrul walidain. Dan teman-teman ini apa coba? Pahalanya ternyata lebih besar daripada yang ketiga yaitu jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Teman-teman ketika nanti ada pilihan apakah harus berjihad ya, berperang atau harus berdakwah di jalan Islam atau mendahulukan orang tua yang sedang sakit yang butuh perawatan. Jawabannya adalah mendahulukan orang tua. Bahkan berjihad itu pahalanya tidak lebih besar daripada berbakti kepada orang tua ya. Jadi silakan teman-teman yang rindu pahala jihad, ternyata ada pahala yang lebih besar ketika orang tua membutuhkan yaitu pahala berbakti kepada orang tua ya. Nanti kalau orang tua sudah baik-baik saja, bisa kita berjihad di jalan Allah dengan berdakwah, memperjuangkan agama ini ya. Tetapi ketika disuruh memilih, orang tua sedang butuh bantuan ya, harus ditolong misalkan lagi sakit atau berjihad di jalan Allah ya. Ketika kita disuruh memilih apakah harus membantu orang tua misalkan yang sedang membutuhkan uang atau disuruh untuk berjuang ya sedekah untuk wakaf misalkan dakwah ternyata kita disuruh mendahulukan orang tua terlebih dahulu ya dan ini perintah ya dari prioritas amal ya. Jadi jangan sampai teman-teman ya dibalik prioritasnya jangan ya, jangan sampai berjihad melalaikan bakti kita pada orang tua, jangan sampai bakti kita pada orang tua melalaikan sholat tepat pada waktunya ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mudah-mudahan jelas. Nah, kemudian apalagi teman-teman hadis yang berikutnya Quran ya. Ini ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu memerintahkan kamu supaya jangan sampai menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya," ya. "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Ya, jelas ya. "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff."
Jangan sampai kamu katakan kepada orang tua kamu "uffin" ya. Uff, uff itu mungkin kalau bahasa Indonesianya "ah" ya. Jadi jangan sampai berkata yang menyakiti orang tua, termasuk berkata "uff" atau "ah" ya. Ah, jadi keluhan di hadapan orang tua ketika orang tua minta bakti, menyuruh kita melakukan sesuatu itu adalah, dilarang ya, itu dosa ya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, apalagi kita membentak mereka ya, mengatakan "ah" saja dilarang apalagi membentak ya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23 ya. Jadi anak apa, kewajibannya berbakti pada orang tua ya. Nah, teman-teman ya, di sini teman-teman, nanti ada pertanyaan. Saya misalkan, kami misalkan 5 bersaudara punya orang tua yang sakit, ini laki-laki ada 2 orang, perempuan 3 orang. Bagaimana caranya kita berbakti pada orang tua di saat anaknya banyak, harusnya bagaimana cara gilirnya? Nah, cara gilirnya adalah sebagaimana hukum waris ya, itu laki-laki 2 kali porsi anak perempuan. Jadi misalkan tadi anaknya 5, 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan, maka 2 laki-laki tadi itu ya, setiap laki-lakinya seolah, menanggung 2 porsi anak perempuan ya. Jadi misalkan, 2 anak laki-laki berarti anggap sama dengan 4 orang perempuan ya, jatah ininya, jatah kewajibannya. Misalkan kalau perempuan merawat orang tuanya 1 hari, berarti laki-laki harusnya merawat orang tuanya 2 hari ya kalau bergiliran. Mudah-mudahan ini ya, menjadi paham bahwa anak laki-laki itu 2 kali porsi anak perempuan. Jadi misalkan saya punya adik perempuan, berarti ketika adik perempuan saya berbakti pada orang tua 1 hari, saya harusnya berbakti pada orang tua 2 hari ya. Itu ketika nanti harus bergiliran merawat orang tua. Nah, teman-teman buat yang perempuan ya, ingat, bahwa, ketika teman-teman nanti orang tuanya membutuhkan harta, tetap tidak boleh menyelundupkan harta suami ya. Jangan sampai, orang tua misalkan lagi minta uang, tiba-tiba anak perempuannya menyelundupkan harta suami dikirim gitu aja ke orang tua, padahal suami belum ridho, ya itu tidak boleh, suami belum tahu, nggak boleh ya. Kecuali kalau memang urusannya nyawa, darurat, benar-benar hidup dan mati, itu namanya darurat, apa boleh buat. Tetapi kalau misalkan, intinya harta suami jangan sampai diambil perempuan untuk orang tuanya kalau kecuali alasan yang darurat hubungannya dengan nyawa ya. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan pembahasan ya, kok pembalasan, pembahasan malam ini jelas ya. Bahwa kewajiban anak adalah berbakti, kewajiban orang tua adalah menafkahi, menyusui, ya, dan juga tadi ada pembagian siapa yang harus berbakti pada orang tua, itu ternyata, laki-laki 2 kali jatah anak perempuan. Begitu teman-teman, apa ada yang mau ditanyakan silahkan, tidak terasa sudah lama kita materi. Silakan yang mau bertanya di chat supaya bisa segera dijawab. Ini ada, bagaimana agar doa dan amal segera menikah dan dihalalkan, ya. Jadi doanya, ya tadi jelas, Rabbana hab lana min azwajina ya, wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Dan amalannya adalah menyempurnakan yang wajib. Apa itu yang wajib? Contohnya rukun Islam ya, syahadatnya disempurnakan ya, dipahami lagi makna syahadatnya. Kemudian sholatnya ya, sholat wajibnya sempurnakan. Kalau dulu pernah misalkan, malas sholat wajib, misalkan saya waktu 20 tahun, usia 20 tahun, nggak sholat wajib selama 6 bulan karena saya malas, maka itu dikodok teman-teman ya. Dikodok sekarang selama 6 bulan setiap azan 2 kali sholat wajib ya. Jadi jangan sampai, amalan wajibnya ada utang ya. Sholat itu kewajiban dan kalau tidak dikerjakan itu menjadi hutang ya. Kecuali bagi mu'alaf, kalau mu'alaf, tidak dianggap kekafirannya. Tetapi buat orang Islam yang dulu, dapat ini ya, sudah masuk Islam tetapi malas sholat, misalkan setahun tidak sholat wajib ya, maka ketika sekarang dapat hidayah, dapat taufik dari Allah untuk sholat, berarti setiap
azan selama setahun ke depan itu sholatnya 2 kali ya. Sholat zuhur yang sekarang dan sholat zuhur untuk, setahun yang dulu, utang sholat ya, dan itu dikira-kira saja. Ya, jadi amalan wajibnya disempurnakan ya, zakatnya bila wajib zakat bayar, saum wajibnya juga jangan sampai ada yang ketinggalan diqodho atau fidyah bagi yang tidak mampu. Nah, kemudian juga, ada apa namanya, haji ya. Silahkan teman-teman ya, bagi yang sudah sanggup mampu haji, segera melaksanakan ibadah haji dan perbanyak amalan sunnah. Jadi intinya sempurnakan yang wajib, perbanyak yang sunnah, dan minimalisir dosa, banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala supaya segera menikah dan dihalalkan. Ini Helmi berarti perempuan ya? Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, Helmi supaya, segera mendapatkan jodohnya ya, Allahumma amin, ya. Baik teman-teman, apa ada oh laki-laki maaf ya, segera menikah dan dihalalkan, soalnya dihalalkan, saya kira kalau dihalalkan perempuan. Kalau laki-laki kan menghalalkan ya, mohon maaf ya. Eee, baik, ini ada pertanyaan lagi dari Dwi Nurul Hasanah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, adakah porsi dalam mendidik anak ataukah lebih dibebankan kepada seorang istri? Nah, begini teman-teman ya, ketika kita mempelajari Quran, siapa yang disuruh mendidik anak? Apakah laki-laki atau apakah suami atau perempuan? Jawabannya sebenarnya keduanya, tetapi yang lebih dibebankan adalah sebenarnya suami ya. Contohnya adalah kisah Luqmanul Hakim, Luqman yang mendidik anaknya, ya atau kisah para nabi, para ayah ya, para ayah yang mendidik anaknya. Nah, cuman memang ayah kan ada kewajiban lain yaitu mencari nafkah. Maka yang harus ayah lakukan adalah menitipkan anaknya pada istri. Tetapi apa yang nanti dididik istri itu atas, instruksi ayah ya. Jadi ayah tuh jadi, garis besar haluan pendidikan anak ya, itu baru ayah yang pegang, memastikan kurikulumnya, memastikan pendidikan anaknya, tapi nanti operasional harian itu bisa oleh ibu ya, karena ayah mau tidak mau harus mencari nafkah ya, harus mencari nafkah. Tetapi ditanya, siapa yang paling bertanggung jawab pada pendidikan anak? Jawabannya ayah. Siapa yang melakukan? Itu delegasikan ya kepada ibu, begitu ya, supaya jadi jangan sampai ayah nggak mau tahu, yang penting anak tahu-tahu udah sekolah, tahu-tahu ibu yang urusin masuk sekolah mana, ke itu nggak boleh kayak gitu ya. Ayah harus peduli anaknya masuk sekolah mana, sudah sejauh apa pendidikannya, apa yang belum diketahui, apa yang sudah diketahui, apa ya cita-cita ke depan, itu ayah yang bertanggung jawab. Allahumma amin, saya juga mohon didoakan amin, ya Allah semoga mudah-mudahan ya semua peserta di sini bisa Allah mudahkan jodohnya ya. Allah pertemukan dengan yang Allah ridhoi, yang bisa membawa sekeping surga Firdaus di dunia dan benar-benar masuk surga Firdaus di akhirat bersama-sama ya, sama suami istri, sama orang tuanya, sama keluarga besarnya, sama teman-temannya, sama seluruh umat Islam di seluruh dunia, seluruh waktu. Baik teman-teman ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita cukupi. Baik teman-teman ya, materi hari ini Masya Allah luar biasa. Ini mengingatkan kita karena setiap orang itu dilahirkan sebagai anak ya, kecuali Nabi Adam dan Hawa ya. Tetapi kalau setiap orang itu dilahirkan sebagai anak ya, walaupun tidak setiap orang dilahirkan sebagai orang tua ya, bisa jadi meninggal sebelum nikah ya, tapi setidaknya setiap orang di sini terlahir sebagai anak, maka kewajiban anak adalah berbakti pada orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Wala taqul lahuma uffin. Ya, jangan berkata ah kepada mereka, ya. Sedikit pun kata yang membuat mereka sedih itu tidak boleh ya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, apalagi kita bentak mereka. Waqulu qaulan karima. Waqulu lahun apa waqulu lahuma qaulan karima ya. Dan berkatalah kepada mereka perkataan yang karim, yang mulia, yang benar-benar penuh dengan adab ya. Kita harus berbakti pada orang tua ya, berbuat baik pada orang tua ya, tapi jangan mematuhi mereka kalau mereka memerintahkan kepada kemaksiatan itu baru tidak boleh ya. Tetapi apa yang bukan kemaksiatan selama kita mampu maka lakukanlah.
Contohnya misalkan, "Kamu pakai pakaian biru ya, ayah suka. Kamu pakai pakaian merah ya, ibu suka." Silakan berarti, pakai pakaian biru, pakai pakaian merah ya, dua-duanya pingin yang satu biru, satu merah, berarti ya separuh-separuh ya, diatur-atur. Intinya apa yang kita sanggup lakukan selama bukan maksiat, lakukanlah ya. Misalkan kita senang pakaian warna kuning ya, tapi orang tua kita senang pakaian merah, maka kita pakai pakaian merah untuk senangkan orang tua kita ya. Itu contoh sederhana saja dan banyak lagi hal lainnya. Mudah-mudahan, hari ini cukup ya. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan jodoh terbaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa untuk orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan semua di sini reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah, sumber mata air, segala surga di bawah arsy Allah bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asyuhada, as-sabirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Terima kasih ya sudah hadir pada malam ini.